Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا نعمة بأعظم دين الشرك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Jamaah Jumat rahimakumullah. Senantiasa rasa puji syukur kita kepada Allah, yang mana Allah senantiasa memberikan rahmat karunia beserta nikmatnya. Alhamdulillah, kita masih bisa meringankan langkah, menyempatkan waktu untuk hadir ke tempat yang sangat teristimewa ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba-hambanya. Mudah-mudahan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat menambah rasa kesyukuran dan ketaatan kita. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia minaz zulumati ila nur. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dikisahkan di dalam satu hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, kata Ibnu Umar, kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, faja'a rajulun minal ansar. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari golongan Ansar. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut mengucapkan salam kepada Rasul, seraya Rasul menjawab, faqala ya Rasulullah. Lantas laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah orang mukmin yang teristimewa ya Rasulullah? Qal, dijawab oleh Rasul, ahsanuhum khuluqan, orang yang bagus akhlaknya. Lantas laki-laki itu bertanya kembali, qal ayyul mu'minin al-akyas? Siapakah orang mukmin yang paling cerdas ya Rasulullah? Qal, dijawab oleh Rasul, aktsaruhum limauti dzikran, orang yang banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang mempersiapkan kematian. Ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas.
Akhrajahu Imam Malik. Apa yang bisa kita ambil dari kisah singkat hadis Rasulullah SAW? Ada dua pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasul, yang mana Rasul menjawab. Pertanyaan pertama, siapakah orang mukmin yang teristimewa ya Rasulullah? Bahwa secara umum orang mukmin istimewa. Orang mukmin dalam posisi keberuntungan. Dan Allah yang memberikan gambaran orang mukmin adalah beruntung. Sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Asr, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia terus dalam keadaan merugi. Hanya 4 golongan yang merasakan keberuntungan. Illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Ini tidak pernah merugi dalam kehidupan dunia. Wa amilus solihat. Yang mana keimanan diaplikasikan dengan nilai-nilai perbuatan baik. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Berinteraksi, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Bahwa orang mukmin dalam keadaan beruntung. Ternyata siapakah yang lebih beruntung? Siapakah yang lebih istimewa ya Rasulullah? Rasul menjawab, ahsanuhum khuluqan. Orang yang memiliki akhlak yang baik. Akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Rasulullah. Bagaimana akhlak kepada Allah? Melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Dan istiqamah dengan segala perintah Allah. Menjauhi segala larangannya. Ketika dia mampu istiqamah, dia bertahan. Inilah orang-orang yang teristimewa. Inilah orang yang memiliki akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Rasulullah. Menjalankan segala perintah Rasul. Menjauhi segala larangan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam hidup ini. Sebagaimana yang digambarkan Rasulullah SAW. Yang kedua, ayyul mu'minin al-aqyas. Siapakah orang mukmin yang paling cerdas ya Rasulullah? Kata Rasul, aktsaruhum limauti zikran. Orang yang banyak mengingat kematian. Bahwa akhir dari kehidupan ini adalah kematian. Ketika akhir kehidupan dari kematian, dengan kematian, kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan semasa kita hidup, ini yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin adalah istimewa ketika mampu mengingat kematian. Seraya membangkitkan semangat dalam beramal beribadah. Kita tidak tahu kapan sebenarnya akhir dari kehidupan ini. Tapi semuanya sudah digariskan oleh Allah. Kapan dan di mana. Mufaja'atan, baghta, secara tiba-tiba Allah akan panggil. Di luar perencanaan kita Allah akan panggil. Kematian tidak akan pernah menunggu kita tobat. Dan tidak ada rumus kematian bahwa orang yang lebih cepat mati ketika dia dalam kondisi sakit. Ketika dalam keadaan umur yang lanjut. Ternyata tidak ada rumus kematian. Yang pasti Allah sudah berikan ketentuan setiap orang. Kapan berakhir dari kehidupan dunia. Kata Imam Ali, isti'dad yaumur rahil. Persiapan ketika malaikatul maut datang kepada kita. Malaikatul maut tidak akan ada konfirmasi awal dengan kematian. Ketika masanya sudah tiba, dia akan datang dan mencabut nyawa kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua akan mengakhiri kehidupan dengan kematian. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala.
maka orang yang cerdas mampu mengingat kematian. Sebagaimana yang dilakukan oleh salafus soleh. Mereka menggali kuburan di belakang rumah dengan sisa tanahnya. Ketika habis bekerja, mereka buka jendela, yang terlihat adalah kuburan 2x1. Inilah yang membuat semangat dalam beramal beribadah. Ketika kita mengingat kematian, kita akan terpacu untuk beramal beribadah. Al-Kais man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang mampu mengendalikan jiwanya dan mengingat kematian. Wal ajiz man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bodoh, orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, keinginan kita, maka inilah orang yang cerdas. Keinginan dengan kehidupan dunia akan terus berlanjut. Tidak ada yang membatasi keinginan kita. Walaupun kondisi fisik melemah, walaupun umur yang sudah lanjut. Kata Rasul, "Lau kana bani Adam wadiyan min zahabin, labtagha lahu ma thalisan." Kalau anak Adam itu ditawarkan 2 lembah gunung emas, pasti ingin kedua, ingin ketiga. Kapankah berakhir keinginan? Ketika ruh terpisah dengan jasad. Ketika jasad sudah terbenam di dalam tanah, baru berakhir keinginan. Sebelum itu, sebelum berakhir keinginan manusia, maka yang dicari tidak akan pernah puas, yang dikumpul tidak akan pernah cukup. Dan itulah manusia. Tapi ketika kita membatasi itu semua dengan mengingat kematian, maka inilah satu keistimewaan. Mudah-mudahan kita digambarkan dalam hadis Al-Kais man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang mampu mengendalikan jiwanya, dirinya, sehingga mampu mengingat kematian. Di dalam ungkapan ulama, man aksara min zikril maut. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, ukrima bisalasati asya. Allah istimewakan dengan 3 hal. Salah satu di antaranya ta'jilut taubah. Mensegerakan untuk bertobat kepada Allah. Kita punya rencana, Allah punya ketentuan. Ternyata rencana kita belum selesai, tapi ajal sudah mengakhiri. Ada orang yang membangun rumah belum selesai, rumah dibangun. Ternyata dia menghembuskan napas terakhir. Ada orang yang transaksi, jual beli. Ternyata setelah habis transaksi dia menghembuskan napas terakhir. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Satu peristiwa yang tidak pernah kita ketahui dan akan bakal terjadi. Itulah namanya peristiwa kematian yang mengkagetkan orang-orang yang masih hidup. Yang kedua, orang yang mengingat kematian, qanaatul qalbi. Bisa sederhana dalam hidup ini. Apa yang dia miliki, itulah yang dia nikmati. Dan dia mampu bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan konsep, la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, nasyatul ibad. Semangat dalam beramal beribadah. Panggilan dunia jauh lebih menggiurkan ketimbang panggilan akhirat. Ketika seseorang menyatakan, ketika kalian mampu untuk berangkat ke kantor pada jam 4 subuh, maka kami akan memberikan hadiah 1 hari 1 juta. Dengan hitungan 30 hari 30 juta. Ini masih bonus. Maka apa kata karyawannya? Usahakan jam 4, jam 3 akan kami sanggupi. Tapi ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita abaikan panggilan Allah. Maka hal ini nasyatul ibad, semangat dalam beramal beribadah.
Ketika kita menunda, dua hal yang terjadi. Boleh jadi kematian, boleh jadi sakit. Nah, mudah-mudahan dua hal yang ditanyakan oleh sahabat Rasul dari Ansar menjadi satu renungan bagi kita. Siapakah orang mukmin yang teristimewa ya Rasulullah? Orang mukmin yang teristimewa adalah orang yang istiqomah dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Siapakah orang yang paling cerdas ya Rasulullah? Orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan kematian. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita. Menggugah jiwa kita kembali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan semua akan kembali. Apa yang kita dapati akan kita tinggalkan. Kita hanya membawa amal ibadah yang kita persiapkan semasa kita diberikan jatah dalam kehidupan dunia. Mudah-mudahan ada manfaat kepada anak dan keluarga kita. Begitu juga kepada lingkungan kita. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullahu li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته وأحيانا اللهم على سنتي وأمتنا على ملتي واحشرنا في زمرتي مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من المعصية وألسنتنا من الكذب اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. لو مد إيده بأي سلام هترجع فاضية واكسفها وهوجع قلبه زي ما قلبي وجعه زمان ما عادش ما بينا اي كلام دي حاجة يا ريته يعرفها بلاش لو صدفة يجمع